Halo teman-teman Probabs yang budiman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan kalian semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan rezeki yang melimpah dari Yang Maha Kuasa. Amin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba kembali merangkum alur sebuah cerita film yang berjudul Alpha, di mana film ini merupakan salah satu film yang bergenre adventure. Film ini mengambil latar waktu 20.000 tahun yang lalu, yakni akhir dari zaman es, yang mengisahkan seorang anak muda yang terpisah dari rombongannya saat sedang melakukan perburuan bison dan berusaha untuk pulang dengan berpetualang di alam liar. Oke, penasaran dengan alur filmnya? Kita langsung saja mendawai ke alur filmnya, bro. Scene awal menunjukkan beberapa orang dari sebuah suku yang sedang terlihat melakukan sebuah perburuan dengan mengintai sebuah kawanan bison. Di sini juga kita diperlihatkan dengan pemeran utama dari film ini, bro, di mana ia bernama Keda. Keda di sini adalah seorang anak remaja yang turut ikut berburu di kelompok perburuan untuk pertama kalinya. Tak lama, mereka terlihat mulai menyerang kawanan bison tersebut, hingga kawanan bison tersebut berlari ke arah jurang atau tebing, yang membuat banyak dari kawanan bison tersebut berjatuhan ke dalam jurang. Namun, terlihat salah satu bison memilih untuk berbalik dan hendak untuk melawan. Bison itu pun kemudian berlari ke arah Keda dan menyerangnya. Bison tersebut pun menanduk lalu menyeret Keda ke tepi tebing. Ayah Keda yang bernama Tau, yang melihat anaknya diserang pun tidak tinggal diam. Ia pun mencoba untuk menyelamatkan anaknya dengan melemparkan sebuah tombak ke arah bison yang menyerang anaknya dan tepat mengenainya. Namun, serangannya itu sama sekali tidak membuat sang bison berhenti dan tetap menyeret anaknya ke tepi tebing lalu menghempaskannya. Scene kemudian berpindah, di mana seminggu sebelum perburuan dilakukan, terlihat beberapa remaja dari kelompok suku itu yang sedang diuji dengan membuat sebuah senjata yang berasal dari batu pahat. Tak lama setelah itu, mereka kemudian dihajar oleh seniornya di suku tersebut dengan maksud untuk melatih ketahanan fisik dan mental setiap anak remaja di sana. Setelah merasa cukup dengan latihan fisik, ayah dari Keda kemudian menghentikan latihan tersebut. Di sini juga kita diperlihatkan bahwa Keda adalah anak dari kepala suku tersebut. Malam harinya, Keda dan remaja yang lulus lainnya kemudian mengikuti sebuah ritual yang diadakan oleh sukunya. Keesokan harinya, sebelum rombongan itu berangkat untuk berburu, terlebih dahulu mereka berpamitan pada anggota keluarganya masing-masing. Terlihat ibu Keda di sini sangat menyayangi keluarganya, serta merasa sangat khawatir pada puteranya karena perburuan ini kali pertama baginya. Rombongan dari suku tersebut pun berangkat. Berhari-hari mereka berjalan dan mencari buruannya. Dalam perjalanannya, mereka kemudian bertemu dengan kelompok suku lainnya. Beruntungnya, dua kelompok suku ini ternyata adalah kelompok yang memiliki hubungan yang baik, alias berteman, bro. Pada akhirnya, mereka pun memutuskan untuk pergi berburu bersama-sama. Keesokan harinya, mereka kemudian menemukan seekor babi hutan yang berukuran sangat besar, dan salah satu anggota dari suku tersebut berhasil menempatnya. Saat babi itu dalam kondisi sekarat, kepala suku yang tak lain adalah ayah dari Keda, kemudian menyuruh anaknya untuk menuntaskan atau membunuh babi tersebut. Namun, Keda di sini terlihat ragu untuk menuntaskannya, karena ia memiliki rasa ragu serta iba terhadap babi tersebut, sehingga ia pun tak sanggup membunuhnya. Ayah Keda yang melihat itu merasa kecewa dan memilih untuk menuntaskan babi itu sendiri. Pada malam harinya, mereka semua pun terlihat menyantap hasil buruan mereka. Namun, mereka kemudian terdiam karena merasa bahwa ada bahaya yang sedang mendekat. Ternyata, dalam kegelapan malam itu, ada sebuah binatang buas yang sedang mengawasi rombongan tersebut dan hendak untuk menyerang mereka. Setelah merasa sudah cukup aman, mereka semua kemudian menurunkan senjata mereka. Namun tiba-tiba, salah satu remaja dari rombongan tersebut diserang dan kemudian diseret oleh binatang buas tersebut dan kemudian dibawa ke kegelapan malam. Rombongan tersebut terlihat tak berdaya dan pada akhirnya anak yang diserang tadi pun tewas, bro. Malam hari selanjutnya, rombongan tersebut terlihat beristirahat di dalam sebuah gua.
untuk membuat sebuah tato. Di saat itu juga, Keda melihat sekelompok serigala yang mereka sebut sebagai alfa. Kemudian, Keda mendapatkan pelajaran dari ayahnya tentang sesuatu yang berhubungan dengan bertahan hidup di alam liar, serta apa arti dari sebuah kepemimpinan. Siang harinya, mereka kemudian melanjutkan perburuannya dan akhirnya menemukan sebuah jejak kawanan bison. Kemudian, pada tayangan ini kita kembali melanjutkan adegan awal tadi. Singkat cerita, saat Keda dilempar oleh bison ke tebing jurang, ternyata Keda masih selamat karena ia berpegang pada sebuah batu di tebing tersebut. Karena posisi Keda yang jauh, ayah dan rombongan suku lainnya tak bisa menolongnya. Hingga pada akhirnya, ia pun terjatuh dan menghantam bebatuan pada tebing tersebut. Namun beruntungnya, ia terjatuh tidak sampai pada dasar tebing jurang, melainkan terjatuh pada batu yang menonjol pada tebing dan membuatnya tak sadarkan diri alias pingsan bro. Ayah Keda yang melihat anaknya terjatuh terlihat begitu sedih. Setelah menunggu kabar dan mencari Keda selama sehari semalam, akhirnya mereka pun memutuskan untuk meninggalkannya karena mereka sudah menganggap bahwa Keda telah meninggal. Ayah dari Keda pun akhirnya membuat sebuah batu nisan untuk anaknya. Keesokan harinya, seekor burung nasar terlihat menghampiri Keda. Dan saat menggigit gigi Keda, tiba-tiba ia pun terbangun. Ternyata Keda yang telah dianggap telah meninggal masih hidup. Dalam keadaannya yang terluka, Keda di sini mencoba untuk menuruni tebing tersebut. Namun, karena kondisi tubuhnya yang masih lemah, ia pun tidak sanggup melakukannya. Hingga pada akhirnya, ia pun bergantung di tebing itu dalam waktu yang cukup lama. Tak lama kemudian, hujan pun turun dengan deras, yang membuat dasar tebing terlihat penuh dengan genangan air hujan yang meluap. Keda yang masih dalam kondisi bergantung, akhirnya ia pun memilih untuk menjatuhkan dirinya ke dalam luapan air itu bro. Saat ia terbangun, ia telah berada di daratan dengan kondisi patah kaki. Ia pun memberikan sebuah penanganan pada kakinya dengan menjepitnya di sebuah batu dan meluruskan tulang kakinya yang patah. Kemudian, ia pun mencoba untuk pulang, namun dengan jarak yang begitu sangat jauh, serta kondisi alam liar yang tidak mudah baginya untuk kembali pulang ke sukunya bro. Singkat cerita, Keda terlihat bertahan hidup dengan memakan cacing tanah. Tak lama kemudian, Keda diserang oleh sekawanan serigala yang mereka sebut sebagai alfa. Keda pun mencoba berlari ke atas pohon untuk menghindari serangan dari sekelompok serigala itu. Namun, salah satu dari kawanan serigala tersebut berhasil menggigit kaki Keda. Beruntungnya, Keda pun di sini melakukan perlawanan dan berhasil melukai hewan tersebut. Keda terus berada di atas pohon hingga pagi. Setelah ia mengumpulkan keberaniannya, Keda pun akhirnya turun dari pohon itu dan mencoba untuk membunuh serigala itu. Akan tetapi, di sini Keda terlihat kasihan kepada serigala itu dan lagi-lagi tidak bisa membunuh hewan tersebut. Keda pun memilih untuk membawa serigala tersebut bersamanya dengan mengikat mulut dari serigala itu agar tidak menggigitnya. Malam hari saat Keda sedang beristirahat bersama serigala itu, ia kemudian didatangi oleh sekelompok hiena yang membuatnya pergi dan mencari tempat lain. Singkat cerita, Keda pun akhirnya memilih untuk beristirahat di sebuah gua kecil dan kemudian berusaha untuk menyalakan api dengan menggunakan bambu yang ia gesek, namun tak kunjung berhasil menyala. Pagi harinya, Keda yang terbangun dari tidurnya kembali mengobati kakinya. Terlihat juga serigala yang bersamanya mencoba untuk membuka ikatan yang ada di mulutnya, dan serigala itu pun berhasil. Keda yang merasa kasihan kemudian memberikan minuman kepada si serigala, walaupun di sini terlihat si serigala itu masih sangat agresif. Tak hanya itu, Keda yang masih kasihan pada serigala itu kemudian kembali mencoba untuk membersihkan lukanya. Bahkan ia juga berbagi makanan dengan serigala itu, walaupun yang ia makan masih tetap sama, yakni cacing bro. Singkat cerita, Keda yang kini telah mempunyai jiwa pemburu berhasil membunuh seekor kelinci. Malamnya, ia pun berkata kepada serigala itu bahwa dirinya belum sepenuhnya memaafkan dia atas kejadian kemarin. Keda juga berkata bahwa terserah pada dirinya akan memberi makanan kepadanya ataupun tidak. Namun,
Karena kasihan melihat serigala di depannya yang kelaparan, ia pun kemudian memberikan daging kepada serigala itu. Meskipun mereka duduk bersama, bukan berarti serigala itu telah jinak pada Keda, karena jiwa hewan liarnya yang masih melekat. Kemudian, Keda mencoba meregangkan tangannya sambil melihat rasi bintang. Dia pun meminta petunjuk kepada roh nenek moyangnya untuk memberitahu arah jalan pulang, seperti yang telah ayahnya beritahu kepadanya. Keda pun merasa bahwa musim salju yang akan datang segera datang. Dia meragukan dirinya untuk bisa pulang saat musim salju tiba. Pagi harinya, Keda yang berencana untuk melanjutkan perjalanan pulangnya, kemudian mengucapkan kata perpisahan pada serigala itu. Namun, ia tetap tidak mau pergi dari Keda dan malah terus mengikuti Keda. Berkali-kali Keda mencoba untuk mengusirnya, tapi tidak berhasil. Hingga akhirnya, Keda pun terpaksa menerima serigala itu untuk bersama dengannya. Tak lama, si serigala melihat seekor babi hutan dan langsung mengejarnya. Mereka pun akhirnya melakukan perburuan bersama. Malamnya, mereka kemudian memilih untuk beristirahat bersama di tengah hutan. Pagi harinya, mereka kembali berburu bersama. Alpa pun di sini berhasil mendapatkan hewan untuk mereka makan di malam hari. Di sini terlihat serigala itu sudah tidak agresif lagi kepada Keda. Terbukti saat Keda sedang tidur, serigala itu kemudian diam-diam mendekati Keda dan tidur di sampingnya. Paginya, mereka yang telah bersahabat memilih untuk mandi bersama. Di sini, serigala itu juga berhasil menangkap seekor ikan untuk mereka santap. Mereka kemudian melanjutkan perjalanannya kembali, dan sejak saat itulah, Keda menamai serigala itu dengan nama Alpa. Singkat cerita, musim salju pun datang. Lagi-lagi, mereka melakukan perburuan bersama untuk mendapatkan sebuah makanan. Hingga suatu malam, Alpa yang didatangi oleh sekelompok serigala rombongannya mencoba untuk memberitahu kepada teman-temannya jika manusia ini baik dan tidak membahayakan. Dan dengan berat hati, Keda pun menyuruh Alpa untuk kembali bersama dengan kelompok serigalanya itu. Setelah kepergian Alpa, Keda pun melanjutkan perjalanannya sendiri. Ia terus merasa kedinginan setiap malam, dan terlihat ia juga bermimpi melihat ibunya yang berteriak ketika ayahnya berkata bahwa Keda telah meninggal, yang membuat Keda seketika terbangun dari tidurnya. Beberapa hari kemudian, badai salju pun datang melanda tempat itu. Tak sengaja, ia melihat Alpa dengan kelompoknya. Keda dengan semangat berlari untuk melewati mereka. Namun sayangnya, es yang ia pijaki retak dan membuat ia terjatuh ke sungai es yang ada di bawahnya. Alpa yang melihat sahabatnya terjatuh, langsung berlari dan mencoba untuk menolongnya. Untungnya, Keda di sini berhasil naik kembali. Semenjak kejadian itu, Alpa tak lagi meninggalkan Keda. Keda yang sangat kedinginan berusaha untuk menyalakan sebuah api agar ia tidak terkena hipotermia. Setelah merasa baikan, Keda dan Alpa melanjutkan perjalanannya kembali. Di perjalanan, Keda sangat senang melihat ada seseorang di samping tenda dan langsung mendatanginya. Akan tetapi, harapan Keda hilang saat ia mengetahui bahwa orang itu ternyata telah meninggal. Keda kemudian masuk ke dalam tendanya dan mencari apakah ada sebuah makanan yang tersisa dalam tenda tersebut. Namun ternyata tidak ada sama sekali. Hal itu kemudian membuat seorang Keda sangat frustasi karena sedang lapar-laparnya. Keda kemudian mengambil senjata panah yang ada di mayat itu dan kembali melanjutkan perjalanannya. Tak lama, badai salju pun datang lagi yang membuat perjalanan mereka sangat berat untuk dilalui. Bukan hanya itu saja ujiannya, bro. Sebab di sini juga sekelompok hiena melihat mereka dan langsung mengejarnya. Mereka kemudian berhasil bersembunyi di dalam goa. Namun, bukan berarti mereka di sini telah aman. Karena ternyata di dalam goa, mereka didatangi oleh saberbet, yaitu semacam macan tutul yang berwarna hitam. Saat hewan itu akan menyerang Keda, Alpa itu tiba-tiba melompat dan melawannya. Mereka pun terlibat perkelahian. Keda kemudian memberanikan diri untuk memanah hewan itu hingga tewas. Akan tetapi, akibat kejadian itu, Alpa mendapati luka yang amat parah yang sampai membuat ia pincang. Di dalam goa, Keda kemudian mengucapkan terima kasih kepada Alpa karena telah mau mempertaruhkan hidupnya untuk dirinya. Keda juga mengatakan bahwa Alpa telah satu suku dengannya. Singkat cerita,
Mereka yang tak pantang menyerah kembali mencoba untuk melanjutkan perjalanan pulangnya yang kesekian kalinya. Di perjalanan pulang, Keda berhasil menemukan setumpukan bebatuan yang ia lewati bersama kelompok sukunya waktu saat pergi berburu. Fisik Keda yang semakin memburuk membuat ia batuk darah sampai terjatuh. Tak lama, giliran Alpa yang terjatuh karena kelelahan dan bekas luka dari perkelahiannya kemarin. Keda yang tak ingin kehilangan sahabatnya itu memohon kepadanya untuk tetap kuat, dan ia pun memilih untuk menggendong Alpa agar ikut pulang bersamanya. Dalam tidurnya, lagi-lagi Keda bermimpi bertemu dengan orang tuanya. Dan setelah melanjutkan perjalanannya kembali, akhirnya Keda berhasil sampai ke desanya bersama dengan Alpa yang digendongnya. Ayah dan ibunya yang melihat kedatangan anaknya tentu saja merasa sangat bahagia dan langsung memeluknya. Di dalam tenda rumahnya, Keda dan Alpa diobati oleh tabib di sana. Dan saat Alpa diperiksa, ternyata ia sedang mengandung dan akan segera melahirkan. Dan semenjak kejadian itulah, manusia dengan binatang mulai menjadi sahabat. Film pun tamat. Oke bro, itulah tadi alur cerita film Alpa. Semoga dapat menginspirasi kita semua agar tetap dapat memiliki semangat untuk hidup. Sekian dulu ya bro, jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya. See you, wassalam.